mau budaya. Jadi kali ini kita akan diskusi ya, untuk silakan nanti satu kelompok untuk salah satu peserta untuk menyampaikan hasilnya, karena tadi breakoutnya terlanjur udah di breakout sejak jam 6 tadi ya, jadi tidak dapat ruangan. Kita jadi satu aja nanti, sambil satu dari sekian banyak yang mau menunjukkan, supaya nanti yang lain juga ikut memberikan masukan. Silakan siapa yang mau untuk mempresentasikan, silakan. Ada yang ingin mempresentasikan, silakan. Siapa? Baik, Bante, izin. Minggu lalu saya sudah presentasi di kelompok sih, tapi mungkin boleh juga saya presentasi lagi di sini, atau mungkin teman-teman yang lain dulu Ya, yang silakan. langsung aja ya, Bante. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bante. Selamat malam, Ayah yang luhur dan teman-teman semua. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Izin saya share screen untuk ya, ini judul yang akan saya ambil dalam pembuatan proposal tesis. Peran meditasi mindfulness dan refleksi diri dalam mereduksi perilaku impulsif pada siswa sekolah dasar Budi Luhur, Kota Sukabumi. Jadi di sini nanti ada 8 untuk bab satunya, sesuai dengan panduan penyusunan skripsi dan tesis yang sudah dikeluarkan oleh kampus. Demikian. Untuk pendahuluan, di sini terdapat masalah, dan tentu saja di sini juga nanti ada sumbernya ya. Jadi saya udah bikinkan satu teksnya dalam bentuk dokumen, dan ini PPT-nya saja, jadi hanya poin-poinnya saja. Jadi bahwa ditemukan bahwa perilaku impulsif pada siswa SD menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Perilaku ini dapat mengganggu proses belajar dan hubungan sosial siswa. Lalu mindfulness serta refleksi diri diyakini dapat membantu mengatasi impulsivitas. Nah, penelitian ini mengeksplorasi peran kedua teknik tersebut dalam pendidikan dasar. Jadi di pendahuluan saya ingat sekali Bante mengatakan kita juga harus memasukkan state of the art-nya atau kebaruannya dalam satu paragraf. Ya, seperti itu. Lalu latar belakang masalahnya, di sini ada perilaku impulsif yang mencakup tindakan spontan. Jadi biasanya tidak terkendali juga. Lalu dapat menyebabkan gangguan akademik dan sosial. Mindfulness terbukti meningkatkan pengaturan diri, refleksi diri membantu individu mengevaluasi tindakan dan mengambil keputusan yang baik. Identifikasi masalahnya, siswa SD sering menunjukkan perilaku impulsif seperti berbicara tanpa izin dan bertindak agresif. Lalu strategi manajemen perilaku yang ada ternyata belum cukup efektif untuk hal ini ya. Lalu kurangnya penelitian tentang kombinasi mindfulness dan refleksi diri dalam pendidikan dasar. Nah, ini juga ada gap di sini. Lalu diperlukan studi untuk mengevaluasi efektivitas metode ini dalam mereduksi impulsivitas siswa. Untuk batasan masalahnya, subjek penelitian itu adalah siswa kelas 4 dan 5 SD di Budi Luhur, Kota Sukabumi. Kita nggak ambil yang kelas 6 karena mereka sudah fokus untuk ujian, demikian. Lalu intervensi, meditasi mindfulness, dan refleksi fokus pada perilaku impulsif yang tanpa membahas faktor eksternal lainnya. Rumusan masalahnya, 1, apakah meditasi
Mindfulness memiliki peran dalam reduksi perilaku impulsif siswa sekolah dasar. 2, apakah refleksi diri memiliki peran dalam reduksi perilaku impulsif siswa sekolah dasar? Dan yang ketiga, apakah pengaruh kombinasi keduanya, meditasi mindfulness dan refleksi diri, terhadap perilaku impulsif siswa SD? Untuk tujuannya, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi peran meditasi mindfulness dalam mengurangi perilaku impulsif siswa, lalu menilai kontribusi refleksi diri dalam mengurangi perilaku impulsif siswa, menganalisis pengaruh kombinasi kedua teknik tersebut terhadap perilaku impulsif pada siswa. Untuk manfaat penelitiannya ada yang teoritis untuk menambah literatur tentang pengelolaan perilaku impulsif melalui mindfulness dan refleksi diri. Lalu yang kedua, untuk praktisnya memberikan rekomendasi bagi guru untuk menerapkan metode ini di kelas. Dan yang ketiga, sosial menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung pengembangan emosional siswa. Untuk kebaruannya di sini, menggabungkan mindfulness dan refleksi diri dalam satu penelitian. Jadi biasanya mindfulness ini nanti tersendiri untuk impulsivitas ya, dan refleksi diri juga tersendiri. Di sini kita ada menggabungkan keduanya. Lalu konteks penelitian di Indonesia memang masih jarang dibahas, seperti yang disampaikan di awal juga. Yang ketiga, mengintegrasikan ajaran Buddha sebagai pendekatan dalam pengelolaan emosi. Itu untuk bab satunya. Dan saya juga udah mulai masuk ke kajian pustaka, yaitu mencari grand teori. Dan izin sebentar, nanti saya juga ingin menunjukkan hasil dari bab satunya. Sebentar. Oke. Ya. Untuk untuk penulisannya, eh, oke. Jadi saya sudah menyesuaikan dengan panduan dari penulisan tesis juga ya, yang sudah dikeluarkan oleh kampus. Di sini di pendahuluannya, saya sudah mulai bisa mengambil halaman dari jurnal artikel yang saya kumpulkan. Jadi yang tadi saya masukkan, itu semuanya sudah ada jurnal artikelnya demikian. Jadi perilaku impulsif tadi yang disebutkan seringkali mengganggu proses belajar dan interaksi dengan teman sebaya, itu sudah ada. Demikian juga yang lain. Jadi di sini saya bisa tunjukkan bahwa untuk jurnalnya saya dapat temukan lumayan banyak. Dan ini belum saya masukkan untuk yang bab 2, yaitu yang kajian pustakanya. Oke, untuk itu boleh mungkin teman-teman atau Bante bisa memberikan masukan atau kita berdiskusi tentang bab 1 yang sudah saya buat. Terima kasih. Izin, Bu Mary boleh share PDF-nya Bu Mary? Biar Iya, kita bentar ya. bisa langsung terapin di kayak kemarin Gimana? Bantuan AI gimana untuk ngoreksi atau ngasih masukan. Oh iya, kalau ini juga sudah ditanyakan ke AI ya, ChatGPT dan Kiwen. Ini juga sudah ada revisinya. Cuman saya nggak bisa jelaskan, nggak bisa tunjukkan yang dari AI-nya itu apa yang harus dimasukkan. Tapi saya lebih ke arah catatan yang Bante sudah sampaikan. Misalnya di bab 1, di pendahuluan, sebaiknya ada ini gitu ya. Itu catatan saya lagi nggak di dekat saya. Kalau kemarin, minggu lalu saya jelaskan gitu kan. Jadi di dalam latar belakang tuh ada atau tidaknya masalah, kurang lebih seperti itu. Lalu hmm, ada kebaruannya, dijelaskan. Nah, di sini kebaruannya ada di sini. Pendekatan
berbasis mindfulness dan refleksi diri dapat memberikan alternatif demikian. Jadi gabungan keduanya. Jadi ini yang sudah revisi ya, ini yang sudah direvisi. Udah tanyakan ke AI juga. Tapi belum ditanyakan ke teman-teman secara keseluruhan dan pada Bante sih. Demikian, Jesslyn, bagaimana? Ya. Dari teman-teman lain, bagaimana? Izin, Miss Mary, Ya, silakan, Pak Dhani. boleh di slide tadi ya, saya kok melihat waktu penelitian itu tadi, Yang mana? PPT? yang di PPT coba. Oke, sebentar. Di halaman berapa ya? Yang tadi tentang penelitian ya, yang ada waktunya itu loh. Ini, batasan masalah. Ya ini, waktu 3 bulan, 1 sesi per minggu. Saya menanyakan apakah itu ada jurnal yang menguatkan dengan penelitian tersebut bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan judul yang Bu Mary ambil. Saya pengen tanya itu karena kita ini kan sudah semester 2 ini. Semester 2, sebentar lagi semester 3. Nah, kapan kita mau mulainya? Intinya seperti itu. Oke. Apakah waktu 3 bulan ini kita cukup dengan 1 sesi per minggu menemukan hasil yang maksimal dari penelitian tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dhani. Sebenarnya tidak ada jurnal yang bisa menentukan ya, karena untuk waktu ini kan kita masuk ke teknik penelitiannya. Jadi misalnya ke penelitiannya itu kayaknya ada di semester 3 kita. Jadi ini saya masukkan aja, menurut pandangan saya 3 bulan itu setengah semester lah cukup. 1 sesi per minggu mungkin biar tidak mengganggu juga pembelajaran anak di sekolah. Kan kadang-kadang anak di sekolah itu pulang sekolah masih ada ekskul, masih ada kegiatan lain. Itu sih yang waktu kenapa saya membuat 3 bulan 1 sesi per minggu. Jadi kalau sebulan itu ada 4 minggu, berarti saya ada 12 kali. Demikian. Itu sih Pak Dhani. Tapi nggak ada jurnal yang menentukan harus berapa bulan. Demikian. Nanti bisa tanya sama Bante coba, kalau menurut saya ada hitungan tertentu ya dalam penelitian itu, kita berapa kali mungkin ada rumusan tertentu yang bisa menghitung itu mungkin dengan jurnal apa. Kalau menurut saya sih seperti itu. Izin, tidak bisa ngarang seperti itu aja gitu. Ya, karena yang Izin. 12 pertemuan ini sebenarnya saya ambil dari mata kuliah metodologi penelitian lalu Pak Dhani, yang sudah dibahas dengan Profesor Suroso. Tapi kalau dengan Bante belum sih memang. Demikian sih. Jadi saya melanjutkan yang dari semester 1 ya Pak Dhani ya. Jadi saya nggak ngebuat ulang gitu. Oke. Ada beberapa yang sudah disampaikan Profesor. Oke, saya lanjutkan. Ada yang harus diperbaiki, saya perbaiki. Demikian ya. Yap. Oke, demikian sih yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau saya juga merasa ini belum cukup ya, karena kelihatannya masih belum pede juga. Tapi jika teman-teman ada yang mau share juga silahkan, karena saya membuka aja sih. Ya mungkin kita bisa lihat dari teman lain yang sudah buat ya, jadi kita ada komparasinya. Boleh, silakan. Kalau dari Pak Eridani, apakah sudah ada? Kalau saya izin jujur karena kemarin saya baru ganti punya saya judul yang dari peran
kemarin kuali ganti jadi kuanti kan, jadi harus ulang lagi dari awal sehingga belum selesai. Kalau dari yang Luhur Ari Sugata, seingat saya kemarin sudah ada gambaran ya. Yang Luhur Ari, Ya, selamat malam budaya Bante, saya dan teman-teman semuanya. Sama Buddha ya. Jadi kemarin ya kelompok kami juga udah saling ini sih diskusi semua revisi lagi gitu ya. Jadi banyak banyak masukan juga gitu dari berbagai mesin AI ini ya kita harus bisa inilah berusaha melengkapi gitu kekurangan yang ada gitu teman-teman. Tapi kalau saya ingin menanggapi tentang presentasi dari Bu Mary tadi ya menurut saya sih ya bagus sih ya. Ya saya menyadari punya saya juga belum begitu sempurna, masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi lagi. Cuma saya ingin bertanya Bu Mary, kalau di sekolah sana itu SD itu praktik mindfulness itu emang itu kegiatan sehari-hari atau udah kegiatan awal pembelajaran gitu ya Bu? Iya, jadi kalau di sekolah di Sukabumi itu kan kotanya kecil ya. Se-Indonesia itu kalau nggak Ya. salah Sukabumi itu kota terkecil kedua gitu. Jadi sekolah yang bercirikan Buddhis memang cuma ada dua gitu kan ya. Dan itu cuma sampai di SD aja. Dan memang kebetulan di Budi Luhur sudah diterapkan, tapi tidak dengan kata mindfulness. Karena kita masih juga menerima, kan harus inklusif ya. Jadi kita menerima juga dari agama lain, dan kita sebutnya dengan bahasa yang lain lah. Seperti misalnya Noble Silence kita sebut sebagai hening gitu kan ya. Dan itu sudah dilakukan. Lalu berjalan secara hening itu juga sudah dilakukan. Lalu kan banyak juga siswa yang Buddhis ya. Jadi itu kalau mereka terintegrasi dengan wihara, itu di sekolah minggu kita juga menjalankan praktik mindfulness ini. Demikian yang luhur. Ya baik Bu, tadi saya sempat melihat di paragraf itu di latar belakang itu ada kalimat penghubung gitu kayak dalam gitu kan. Kita berusaha untuk ini lah menghindari kalimat itu ya. Ada kalimat dalam gitu. Jadi cuma ada satu sih tadi saya lihat itu. Oh iya, kayaknya belum ke delete deh. Terima kasih yang luhur, nanti saya coba cek lagi. Saya cari lagi. Tapi kalau buat masukan, kalau izin sih kalau buat masukan aja gitu. Ke depan variabel X1-nya itu kan sudah peran, jadi udah ada perlakuan meditasi, mindfulness gitu. Kenapa nggak ini aja masuk ke peran mindfulness aja gitu langsung Peran begitu. mindfulness berarti termasuk dengan aktivitas mindfulness lain ya, nggak fokus di meditasi ya. Karena sepengalaman saya kalau mindfulness itu kan ini kan metode yang terbaru ini. Dia itu kan masuk ke dalam meditasi vipassana. Kalau meditasi meta bawana itu kita tahu kan masuknya ke samatha bawana. Kalau mindfulness kan dia masuk ke vipassana gitu. Atau ya seperti itulah Bu kira-kira. Iya benar yang luhur. Saya juga berusaha mencari kata yang lebih pas ya. Kenapa masih ada meditasi? Karena saya mau membatasi si mindfulness-nya gitu. Karena mindfulness sendiri kan berkesadaran gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa kayak makan dengan mindful gitu kan. Terus kita belajar dengan mindful, lalu kita berjalan dengan mindful. Jadi cakupannya kalau misalnya mindfulness aja, kalau kemarin saya pikirkan itu terlalu luas gitu loh yang luhur. Tapi boleh juga kita diskusikan ya. Lalu saya juga berpikir kalau misalnya meditasi mindfulness kan memang yang kekinian sekarang gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di sumber secara tekstual,
ya bawana itu kan samata dan vipassana. Jadi itu juga yang jadi pemikiran. Tapi kalau tadi dari yang Luhur bilang mindfulness-nya aja tidak menggunakan meditasi ya, apakah itu mencakup beberapa aktivitas mindfulness yang lain atau memang sesuai dengan yang saya pikirkan lebih ke arah anak itu dibawa dalam keadaan duduk tenang hening. Demikian yang Luhur gimana? Ya seperti itu Bu, apa duduk tenang hening itu ya mindful sitting ya namanya. Jadi ya masukan aja sih kalau dari saya seperti itu. Ya semoga bisa nanti lihat-lihat lagi lah gitu. Iya, Mungkin dari teman-teman lain bisa ada masukan lain. Terima kasih. iya yang Bang Luhur Huda terima ya. kasih banyak. Tapi saya juga membutuhkan masukan ya, karena betul yang seperti yang Luhur sampaikan, yang saya maksudkan itu adalah yang anaknya digiring, itu duduk meditasi gitu kan, metodenya mindfulness. Tapi kalau meditasinya dihilangkan, jadi seolah-olah semua kegiatan yang mindful juga masuk, dan saya membatasi itu sih. Cuman boleh juga teman-teman jika ada masukan, boleh ya, saya sangat senang sekali jika ada yang memberikan masukan demikian. Izin Bu Mary, ini yang masih terkait dengan ADHD kan Ibu? ADHD itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya ADHD itu kan kita kesulitan untuk mendapatkan anak-anaknya ya. Karena memang ada beberapa, tapi jumlahnya tidak banyak, tidak signifikan untuk dilakukan penelitian. Jadi saya luaskan lagi dengan perilaku impulsif sih. Perilaku impulsif ini tidak melulu anak tersebut harus ADHD. Tapi salah satu ciri dari ADHD yaitu impulsif. Oh, soalnya tadi aku sempat kepikiran kalau misalnya ADHD gimana cara minta anak tersebut untuk duduk meditasi seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kayak tips-tips untuk anaknya biar bisa mindful gitu. Habis itu diteliti. Iya, Aku jadi mikirnya gitu. ADHD juga kan kita ada level ya. Levelnya ada yang ringan, ada yang moderate gitu, medium, dan ada yang tingkatnya udah mulai tinggi. Nah, yang bisa masuk ke sekolah dasar yang bukan SLB itu sampai yang ringan sebenarnya. Jadi kenapa saya ambil batasi kan di sekolah dasar? Karena sekolah dasar sekarang kan sifatnya inklusif ya. Jadi nggak boleh nolak mereka yang punya keunikan ini untuk masuk ke dalam sekolah. Nah, tentu saja kan dengan adanya kebijakan tersebut pada waktu tahun lalu ya, semester lalu, saya berpikir ini gimana caranya agar anak ini tidak mengganggu anak-anak yang lain gitu kan. Jadi mungkin ada satu metode dan itu banyak sekali jurnalnya kan. Waktu itu didapatkan, oh ternyata menarik sekali ya ini ada masalah seperti ini dan ternyata sudah banyak yang meneliti gitu kan. Dan ketika waktu di awal pertama judul saya kan memang ADHD ya. Itu banyak sekali sumbernya dan di Indonesia memang kurang, itu bisa jadi gap. Setelah saya cari lagi bahan-bahan berliterasi digital, demikian, saya menemukan bahwa nggak semua anak ADHD memang bisa masuk ke sekolah reguler gitu. Jadi hanya anak dengan tingkat ADHD ringan saja yang bisa masuk dan itu mereka bisa diarahkan. Mereka bisa diarahkan. Tapi kalau misalnya mereka sangat berat, itu tentu saja akan mengganggu ya dan nggak mungkin masuk ke sekolah dasar biasa reguler sih. Biasanya masuknya udah ke sekolah luar biasa. Demikian sih. Oke, baik Bu. Kalau teman-teman yang lain, apakah ada kendala untuk tesisnya? Atau sama sekali belum dapat judul sama sekali ada nggak ya? Biar kita sama-sama membantu.
Kayak kemarin kita di grup 2 minggu lalu, karena ini di grup kan, grup masing-masing kita karena sama sekali nggak ada judul, kita bantu bareng-bareng cari judul dan cari jurnalnya apakah ada gitu. Apakah ada yang ini ingin dibantu? Hmm. Kalau dari Bu Iing gimana Bu Oh, untuk tesisnya Bu? Tadi ada yang on mic. Silahkan Bante. oh iya, jadi kalau Mbak Mary mau eksperimen atau ekspovato ya di situ ya. Iya Bante, jadi kemarin sempat kepikiran kuasi ya, eksperimental. Kalau kuasi nanti kan kesannya judul itu kalau peran itu kan nanti apa namanya lebih cenderung eksperimen ya. Iya, Kalau kuasi kan sesuatu yang sudah berjalan, maka kan daripada nanti apa timbul pertanyaan baru, maka lebih mungkin mengecek lebih ke pengaruh dan apanya. Kalau tadi kalau tadi misalnya ada waktu 3 bulan apa, kalau penelitian expo facto kuasi itu sih tidak butuh waktu lama gitu. Kalau eksperimen memang ada beberapa rambu-rambu ya. Rambu-rambu untuk eksperimen itu ya kalau ada sekitar 8 minggu ya, 8 minggu misalnya itu sebagai untuk jangka pendeknya. Tapi kalau sudah berjalan seperti itu ya bukan eksperimen namanya. Jadi sudah berjalan artinya berarti kuasi sesuatu yang sudah berjalan. Jadi soal waktu tidak menjadi persoalan. Tapi dari judul tadi mesti harus tadi ada meditasi, ada mindfulness, ada 2 hal yang berbeda. Meditasi nanti akan kembangkan lebih banyak. Mindfulness itu bagian dari meditasi yang sempit ya, yang sempit, baik Bante. lebih sempit dibanding misalnya vipassana mindful. Sekarang lebih mindful ke apa? Mindful ke duduk, mindful ke pernapasan, mindful ke apa, seperti itu. Jadi mindful itu sudah termasuk udah besar dari meditasi, tapi begitu dipecah lagi ke segmen-segmen yang kecil untuk apa, untuk apanya itu yang justru menjadi pengaruh di situ. Jadi kalau tambah meditasi ya nanti sama double. Mindful itu ya meditasi sudah. Hanya kalau di orang Barat menganggap mindful itu lebih ke dikaji dari yang lebih general ya, umum ya. Dianggap bukan Buddhis seperti itu. Tapi sebenarnya yang pertama kali mengadaptasi mindful dari Satipatthana itu adalah John Kabat-Zinn. Dan semua peneliti yang menggunakan mindful biasanya ketika kajian awalnya melakukan kajian-kajian terkait dengan Buddhism ya. Buddhism. Karena Anda dari Buddhism ya harus lebih ke Buddhis yang harus dikembangkan seperti itu. Gitu. Jadi kalau seperti inklusif itu juga terminologinya harus dibatasi. Mindfulnya juga diterjemahkan kepada mindful yang lebih kemana. Jadi tadi kan karena banyak segmennya mesti dibatasi, jangan kemudian vipassana itu ada 4 objek besar. 4 objek besar itu yang difokuskan kepada fisik. Kalau terhadap lebih ke napas berarti fisik kan, lebih ke fisik. Kalau kaitan dengan kondisi pikiran berarti lebih ke cita atau batin atau dhamma seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika memecah sesuatu objek besar dari vipassana sendiri, Satipatthana itu sendiri, objek besarnya kan fisik, kemudian perasaan, kemudian kaitan dengan cita dan dhamma. Nah, kalau tadi yang kaitan dengan fisik itu kan lebih ke fisiknya kalau terkait dengan hal yang fisik seperti itu. Itu yang perlu. Maka
ketika mengkaji variabel secara ontologi maupun epistemologi itu harus juga jelas supaya mendapatkan, karena Anda adalah nanti sebagai ahli peneliti, mendapatkan variabel yang fix, yang fokus dari sudah dikaji dari berbagai hal seperti itu. Ya ini pentingnya kajian tesis itu dengan skripsi. Yang membedakan adalah kajian-kajian variabel yang mendalam itu dan fokusnya di mana. Sehingga nanti ketika bicara tentang mindful, banyak yang teliti jutaan jurnal tentang mindful. Tapi kan tidak semua jutaan jurnal diambil semua, tapi yang terkait dengan apa yang mau diteliti, yang fokus spesifiknya itu. Jadi penelitian bukan karena mau meneliti banyaknya, tapi juga fokusnya. Fokus kemana? Lah itu salah satu bentuk kebaruan di situ. Itu yang menjadi penting. Jadi tidak sekedar kita hanya untuk apa ya, kita ini baru gitu. Tapi barunya itu kan membandingkan antar hasil penelitian. Rata-rata kajian pustakanya nggak membandingkan, tidak menganalisa gitu. Jadi hanya nata, oh penelitian A seperti ini, B, C, D, tapi apa sebenarnya itu? Maka fungsi bab 2 di kajian pustaka itu bagaimana membandingkan hasil-hasil penelitian itu, kemudian yang mengkerucut pada endingnya mendukung penelitian Anda dan ada hal yang lebih spesifik dibanding penelitian-penelitian yang lain. Itu sudah dikatakan kebaruan di situ. Jadi tidak semuanya harus baru. Justru ketika tidak didukung oleh hasil-hasil penelitian yang lain, bukan baru itu namanya. Nggak jelas karena kan kita menulis tesis itu adalah berdasarkan dari apa yang diteliti, apa yang dikemukakan dari variabel yang lain, seperti itu. Yang lain juga begitu, maka variabel itu ketika masih general, banyak sekali, harus sempitkan yang sangat sempit supaya lebih spesifik seperti itu. Sehingga itu yang membedakan dengan yang lain. Gitu. Kalau agama Buddha itu kan 84.000 kelompok, nggak mungkin mau teliti semua. Kalau variabel agama Buddha itu bagian apa? Yang kecil yang terkait, tapi jangan cocok logi. Cocok logi itu hanya dihubung-hubungin biar ada terhubung begitu, padahal tidak ada hubungannya. Harus mencari sumber-sumber referensi yang terkait dan tidak sekedar hanya hubung-hubungin aja dari cocok logi lah gitu. Tidak hanya cocok logi. Jadi semua yang ditulis, semua yang dijadikan indikator dan yang lain itu beralasan dan sudah dikaji berdasarkan temuan-temuan riset sebelumnya. Sehingga posisinya kita berada di mana. Kalau misalnya lebih general, spesifiknya saya lebih fokus ke Buddhisnya pada nilai-nilai tertentu, itu justru itulah yang lebih berbeda dengan yang lain. Gitu. Itu yang justru lebih spesifiknya di situ. Itu yang perlu diperhatikan ya menurut saya. Jadi jangan karena ini menurut saya bagus, jangan menurut saya, tapi setelah Anda analisis dari berbagai sumber referensi, maka Anda menemukan spesifik apa yang membedakan di situ. Gitu. Jadi coba misalnya peran itu kan berarti ada pengaruh. Nah, pengaruh itu karena teori peran nanti kan susah ya. Anda akan menganalisa karena ini terkait dengan metodologi. Alat ukurnya apa, itu penting. Jadi ini kan penelitian deskriptif namanya. Walaupun sudah ke arah penelitian deskriptif inferensial. Seperti itu. Jadi yang lain pun dari apa yang dipaparkan oleh Mbak Mary tadi juga cerminan pada yang lain ketika variabelnya masih gonjang-ganjing, dalam arti masih ragu, nggak jelas apa. Harus jelas dan betul-betul fokus di situ. Itu yang menurut saya sih yang menjadi penting ya. Kalau sekedar hanya cocok logi nanti ketika ditanya oleh penguji atau pembimbing nanti akan bingung. Jangan sampai bingung. Kenapa ada kajian dari metodologi, studi mandiri, usulan penelitian ini harus sudah mapan. Ketika ditanya tidak hanya menurut saya nggak begitu. Saya itu siapa? Saya itu siapa gitu loh.
di bahwa argumen ini didasarkan pada analisis apa seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya itu sebagai apa gitu loh. Kalau saya sebagai mahasiswa kok punya kemampuan begitu apa? Bang, berarti kan ini bagus karena kan ini ide saya, idemu itu dari mana? Karena kan kita nggak mungkin akan ide itu tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, ketika sudah ide itu apa? Apakah ada penelitian-penelitian terdekat yang apa namanya istilahnya itu mendukung, mengcounter, bahkan apa namanya sebagai balikannya seperti itu. Jadi tidak selalu namanya penelitian itu didukung, boleh juga di-counter. Berapa banyak orang yang meng-counter pendapat itu. Itu penting. Jadi maka ketika kita melakukan analisa itu harus menganalisa yang lebih kokoh seperti itu ya. Seperti itu. Karena kalau dengan kokoh, dari jurnal-jurnal yang dicantumkan itu ada sifat yang mendukung, sifat bisa mengcounter, bisa berpendapat baliknya. Nah, baliknya itu dasarnya apa? Nah, itu kan kemudian kita akan memberikan counter kembali terhadap namanya gap teori. Gap teori di situ. Kalau terjadi counter teori, kalau tidak hanya gap masalah atau gap tempat atau reasonnya, itu berarti kan persoalan-persoalan itu terkait dengan analisa terhadap gap itu. Ini penting karena kalau kita nggak menganalisa gap ini, kita nggak menemukan hal yang baru, nggak menempatkan hal yang baru. Jadi yang namanya kebaruan itu bukan berarti belum ada orang yang teliti, justru malah bukan baru, itu nggak jelas. Kalau sudah ada yang melakukan penelitian, kebaruan saya itu bedanya apa sih dengan yang sudah ada, hanya di situ. Yang membedakan apa? Sejauh Semarang. Beda itu tidak harus semuanya beda. Beda secara metodologi, beda secara subjek, beda secara waktu, kemudian tempat, kultur, itu juga menjadi kajian-kajian seperti itu. Gitu. Oke, baik Bante. Jadi ini tidak hanya Mbak Mary, maksud saya. Jadi justru yang belum jelas variabelnya itu supaya melakukan refleksi diri, kemudian melakukan kajian-kajian kritis terhadap variabel. Karena penelitian kuantitatif tidak boleh tidak ada. Nah, kalau kita penelitian kuantitatif, karena ini adalah variabelnya jelas, gitu, terukur, dan lebih ke parametrik seperti Ya, baik Bante. itu Bante terukur tadi. dan lebih ke parametrik. Itu Ya. yang apa namanya? Gitu. Kemudian tata tulis, perhatikan ya, Word itu kan ada before after-nya. Jadi jangan sampai kalau hanya dua spasi artinya itu tidak ada after before dalam apa namanya paragraf itu. Tadi ketika nulis paragraf kan ada after before yang tidak diperhatikan. Karena jaraknya ada yang 2 spasi, ada 1,5, ada yang 2, antar apa, semuanya sama ya, semuanya sama 2 spasi, tidak ada after before-nya. Maka after before itu dihilangkan biar tidak dikasih 0 gitu ya, 0 semua, sehingga nanti ketemu bahwa itu semua akan standar seperti itu. Gitu. Jadi yang namanya kita punya tesis itu nggak perlu ya, tesis itu mulu-mulu atau kelihatan gitu. Tapi wo-nya itu tidak fokus pada satu substansi apa. Menurut saya mungkin bagus ya, oh variabel ini 3. Ya, 3 variabel itu adalah biasa, skripsi yang 3 variabel juga sudah banyak ya. Sudah banyak. Tapi kan ketika spesifik dan melakukan kajian-kajian yang mendalam, tata tulisnya, walaupun skripsi itu 4 variabel, 3 variabel, 5 variabel, tetap kualitas analisisnya itu tidak sedalam orang nulis tesis. Itu bedanya ya. Walaupun misalnya, ini saya juga skripsi tapi saya nulis 3 variabel loh.
ya 3 variabelnya skripsi ya sebatas kemampuan mahasiswa S1 gitu. Jadi beda dengan tesis yang ditulis oleh mahasiswa S2. Sehingga tidak ada alasan ketika ditanya oleh penguji ataupun pembimbing kita nggak ngerti, itu nggak ada alasan. Karena kita pasti tahu apa yang kita tuliskan itu jelas, variabel ini terukur dan didukung oleh beberapa teori. Maka mesti ada induk grand teorinya itu. Grand teorinya itu penting ya. Baik, grand teori itu. Seperti mindfulness itu grand teorinya siapa yang dipakai. Kemudian tadi inklusifnya macam-macam, terbukanya terkait dengan dunia apa. Nah, itu yang justru harus dibedakan, tidak hanya sekedar istilah inklusi. Karena inklusi ketika diterapkan di lingkup dialog lintas agama, inklusi itu inklusif itu berarti terbuka berkebutuhan khusus. Inklusi itu berarti kan memberikan kesempatan kepada semua komponen. Ini kan beda-beda ya, gitu. Jadi kalau inklusif cara pandang berarti kita terbuka dengan cara pandang. Ini kan operasional yang tidak terukur. Banyak orang meneliti tapi dia tidak ngerti variabelnya dengan jelas, sehingga akhirnya lari ke sana kemari. Lari ke sana kemari, kuantitatif itu fix ya, fix dan pasti. Gitu. Maka kalau kemarin yang ketika di S1-nya kualitatifnya setengah-setengah gitu ya, mau S2 mau kualitatif ya agak nangis nanti. Di S1-nya kualitatif dan mendeskripsikan sesuatu, di S2 mungkin tinggal mendalami. Gitu. Jangan, wah saya dulu S1 kuanti, saya mau coba-coba lah. Kuliah nggak perlu coba-coba. Ngapain kok kita coba-coba? Coba-coba nggak perlu kuliah. Kuliah itu pasti gitu ya. Pasti akan lulus gitu. Jangan coba-coba. Coba-coba itu nggak lulus nanti. Daripada nggak lulus kan ya sayang ya. Gitu. Jadi variabel-variabel yang masih global gitu, terlalu umum, harus disempitkan dan kemudian ke fokus mana. Sehingga nanti ketika ditanya, ini kok variabel ini seperti ini, bukan. Saya lebih fokus ke sini berdasarkan kajian teori grand teori yang saya temukan, lebih fokus ke saya mengembangkan ke fokus di sini, didukung oleh A, B, C, D yang memberikan dukungan terhadap penelitian saya ini. Hasil-hasil yang sudah diperoleh dari penelitian yang mendukung saya ini seperti ini. Nah, ini memberikan penguatan pada Anda. Sehingga ketika Anda menjawab seperti itu, dosen penguji itu sudah diem, nggak akan nge-share lagi. Tapi kalau variabelnya definisi operasional nggak jelas, akan dikejar sampai nanti ke instrumen dikejar. Dan instrumen itu diturunkan dari kisi-kisi teori, grand teori yang ditemukan itu sendiri. Itu ya yang menjadi fokus supaya ya, mantap gitu loh langkahnya. Jangan nanti setelah mata kuliah ini ganti lagi. Makanya masih abu-abu itu segera cepat atau membuat grup baru sendiri, grup sendiri yang untuk mengkaji itu. Tidak perlu malu ya kalau di kalangan akademik ini. Kita kuliah itu harus kompak. Kompak itu dalam arti bisa saling mendukung, berikan support sistem bersama gitu. Kurang gini, boleh juga didebat. Kalau gini gimana? Yang susah-susah begitu, biar bukan jatuhkan, tapi supaya yang meneliti itu mikir gitu loh. Oh, ternyata saya masih kurang ini ya. Oh, ternyata seperti ini. Tadi misalnya kayak bedakan meditasi, mindfulness, samatha, vipassana itu kan terminologi, bukan variabel. Jadi variabelnya harus jelas mana. Oh, istilah samatha, vipassana itu sendiri juga
referensi primer itu tidak membedakan dengan tegas begitu. Itu maka harus dasarnya teorinya akan pakai siapa terkait dengan yang berkebutuhan khusus gini misalnya itu siapa yang pernah meneliti dan menggunakan teorinya siapa. Ketika teori-teori itu diturunin dan didukung oleh beberapa peneliti berarti kan ada mendapat penguatan secara konseptualnya grand teorinya. Itu. Baik, Bang. Itu sih. Jadi dalam hal ini tadi Mbak Mary menyampaikan beberapa konsep itu sangat bagus menurut saya supaya nanti seperti misalnya di identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu tidak sekedar masalah yang ditemukan ketika kita amati dengan indera kita secara konseptual dan fakta yang ada di lapangan. Karena banyaknya masalah yang diidentifikasi maka perlu dibatasi gitu loh maksudnya. Logikanya seperti itu. Nah, kenapa diidentifikasi? Apa dasarnya dari latar belakang itu? Latar belakang itulah menemukan masalah-masalah yang ditemukan di situ. Jadi tidak sekedar, oh menurut amatan saya, memang kita ahli mengamati kan gitu kan. Saya identifikasi seperti ini tidak sesimpel itu. Tapi yang namanya identifikasi itu adalah bagaimana kita menemukan masalah-masalah yang terprediksi berdasarkan kerangka kajian latar belakang yang kita lakukan. Jadi di S2 lebih seperti itu ya. Kalau S1 kadang-kadang disusul oke aja lah. Tapi nanti ketika ditanya ya, ketika memaparkan seperti tadi, Mbak Mary memaparkan latar belakang pokok-pokoknya ya, ketika latar belakangnya nggak jelas, pokok-pokoknya nggak jelas juga. Maka kenapa kita kemarin belajar menggunakan prompt saat itu kan untuk menemukan ide-idenya, pokok pikirannya. Sehingga nanti ketika digunakan untuk memaparkan latar belakang itu tidak power text, tapi PowerPoint. Poin-poin yang ada yang ditemukan di latar belakang berdasarkan rangkaian kajian-kajian tadi. Maka dalam latar belakang kan ada kajian pro kontra dari kajian itu bisa nulis seperti itu. Jadi memang apa ya gamang itu biasa karena saya tahu Pak waktu ada S1 nulis skripsinya kayak apa kita dengan judul-judul yang dituliskan sekarang ini menggambarkan bahwa kemampuan waktu nulis skripsinya itu ya sebatas itu gitu loh. Sebatas itu. Di apalagi yang mungkin dulu tulis skripsinya tugas akhir gitu ya. Ngomong metodologi ya agak bingung gitu loh. Agak bingung. Tapi nggak masalah. Tapi kan dengan kajian bersama seperti ini, semua bisa menunjukkan hasil karyanya. Kita itu bukan nurun isinya ya. Nurun isinya bukan. Tapi bagaimana cara Mbak Mary tadi memaparkan, itu yang perlu belajar kita. Oh, caranya mengkonter begini, cara membuat kalimat begini. Oh, saya akan mengembangkan ide pokok-pokok. Kalau sekarang kan lebih gampang ya menurut saya. Gitu. Itu sih, jadi silahkan kalau ada diskusi seperti ini, bisa juga, oh saya kok kondisi begini, saya bingung di sini. Justru membayangkan untuk dirinya sendiri. Ditanyakan di forum ini sama juga sambil berikan masukan ya. Sehingga nanti kan akan menjadi proposal yang ditulis itu mantap gitu loh. Secara redaksional sudah dianalisa ya. Bisa. Tuh. Ya kalau Anda tidak susah untuk ngedit kebahasaannya ya, Anda bolehlah pakai edit GPT. Edit GPT itu bisa untuk ngedit kebahasaan ya. Misalnya rewrite itu kalimat-kalimat yang nggak jelas subjek predikatnya itu biasanya dibantu. Ya hanya dibatasi 10.000 kata ya.
Tapi kan kalau punya beberapa akun ya lumayan lah, gitu. Bisa digunakan untuk menulis paragraf. Paragraf itu subjek predikatnya. Kalau tidak ya, misalnya kalau Anda sendiri blunder, ya Anda minta tulis ulang dengan mesin-mesin yang lebih canggih ya. Misalnya yang baru-baru, yang agak kemampuan bahasa Indonesia baik, ya itu boleh. Dan ingat, jangan gunakan kata ganti orang pertama, mereka, dia, ia, itu, nya. Nah, itu dihindari karena namanya kata tulis ilmiah itu adalah Anda orang luar ya, orang luar, tidak ada dalam tulisan itu, tidak berada dalam tulisan. Itu maksudnya. Seperti tadi ada masukan, setiap awal kalimat dalam itu kan misalnya gini loh, Joni sekarang ini berada dalam kelas, itu boleh dengan misalnya Mary dengan Jessica kuliah bersama-sama, jelas ya. Dan misalnya si A makan nasi dan lauk pauk, misalnya gitu. Jadi tidak di awal kalimat. Oleh karena itu, nah itu juga gitu. Jadi misalnya Mary jatuh karena tidak hati-hati waktu jalan. Jadi jangan kemudian maka mesin yang Anda gunakan itu kadang-kadang mesin itu kan bahasa kelihatan ya. Jadi Anda kalau nulis itu misalnya teman-teman tadi seminar proposal, buat proposal jadi, ketika karyanya itu pakai mesin, saya melihat gitu saya sudah tahu, oh ini tidak diedit, tidak dilakukan analisa, tinggalnya di copy paste apa adanya, itu ya kelihatan. Nah, begitu maka Anda gunakan kalimat-kalimat yang baik penghubung, karena namanya nulis itu bukan tebelnya ya. Wah, saya menulis ini proposal saya sudah 100 halaman. Tebelnya nggak begitu penting, tapi substansi konten dan kemudian penggunaan bahasa akademik dan ilmiah itu justru yang menjadi penting ya. Jadi penting seperti itu. Ya memang menulis itu bukan hal yang sulit, tapi bukan hal yang gampang. Menulis itu bukan sulit kok, bukan gampang gimana? Ya sebenarnya nulis itu butuh ketelitian dan ketekunan saja. Bukan soal pinter ya. Pinter itu belum tentu bisa nulis. Tapi ketika kemampuan kita untuk menuangkan ide, nah sekarang ini kan ada ide-ide dari apa namanya chatbot, itu sebenarnya membantu untuk apa ya? Untuk menuangkan ide dengan cepat. Seperti itu. Nah, perlu saya dikaji kembali tema-tema, judul, masukan itu. Kalau sudah diskusi seperti ini selama 100 meter kan paling tidak ketika Anda nanti akan konsultasi kepada dosen pembimbing sudah bunyi gitu loh. Jadi jangan hanya syarat untuk wah penting lulus mata kuliah tapi yang lain nggak bisa dilanjutin ngapain? Ya kan? Jadi usulan penelitian lulus, mata kuliah dapat nilai A, tapi nanti ganti judul tesis ya percuma. Nggak terbangun sejak awal, maka dari sinilah butuh dibangun gitu. Maka tadi kayak Jesslyn sampaikan, diskusi di kelompok, ada yang belum punya judul, boleh gitu. Ketika cari mesin itu kan membantu untuk menemukan ide-idenya, nah, ide-ide cocok di mana, apa gitu. Itu Mbak Mary, jadi terima kasih tadi paparannya. Nanti ketika kita paparan di kajian pustaka, di mana maka di yang namanya kebaruan yang ada di bab 1 bagian terakhir itu nanti akan
kaji kembali yang lebih mendalam di bab 2 bagian kajian pustaka. Kajian pustaka itulah akan mengkaji panjang lebar, dan di situ kalau perlu kemungkinan-kemungkinan variabel yang mempengaruhi Y-nya itu apa saja yang terprediksi. Sehingga nanti kalau misalnya hasil penelitiannya itu hanya 60%, itu mampu memprediksi yang 40% itu dipengaruhi oleh variabel ini dari faktor lainnya. Apa saja Anda bisa memberikan penjelasan. Itu dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Tadi jadi tergelitik untuk menanyakan kebaruan yang saya tuliskan, Bante. Kalau untuk... Sebentar. Ya, jadi kalau untuk penelitian mindfulness dengan perilaku impulsif kan itu sudah ada. Lalu untuk refleksi dengan impulsif juga sudah ada. Nah, kebaruannya kan saya tuliskan itu adalah menggabungkan kombinasi keduanya. Itu memang tidak ada yang melakukan, berarti nggak bisa dibuat sebagai kebaruan gitu, Bante? Karena saya harus, maksudnya tidak ada jurnal yang mendukung penggabungan keduanya. Ya, begini ya, yang penting ketika membuat argumen itu kokoh ya. Nah, gabungannya itu apa? Integrasinya itu apa? Bentuknya kayak apa gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar tempel-tempel, dua ini saya gabungkan, saya teliti, ini baru kok. Kan tidak begitu. Lebih fokus ke sini, misalnya penggabungan ini akan menjadikan definisi operasional baru gitu loh. Mbak Mary. Jadi penggabungan itu menghasilkan definisi operasional yang seperti yang dibayangkan oleh Mbak Mary. Nah, penggabungan itu dari penggabungan apa saja. Boleh nggak kemudian saya misalnya dari yang ada ini kan saya integrasikan dengan Buddhis, dengan konsep Dhamma Sutta ada di sini. Boleh nggak? Itu justru yang menantang karena belum ada begitu loh. Kalau misalnya sudah diteliti, sama-sama temukan, temuan itu sama saja kan, ya barunya menggabungkan. Tapi nilai plus dalam disiplin ilmu yang kita kembangkan yang mana? Nah, itu kan penting ya. Walaupun ada sedikit poin yang berasal dari variabel nilai-nilai Buddhis yang Anda angkat, itu juga sudah menggambarkan hal yang baru, walaupun kan sutanya nggak ada yang teliti. Ini belum, justru masih diteliti ini, apakah ada hal yang spesifik dari hasilnya seperti itu. Sehingga temuan awal ini, penelitian awal ini, kalau nanti ada yang sama-sama Buddhis mau melakukan penelitian yang relatif sama, nanti kan ada ibaratnya penelitian lanjut. Kalau tadi Mbak Mary kan saya subjeknya masih terbatas kecil, lingkupnya kotanya di kota yang kecil, dikembangkan kepada populasi yang lebih luas, di multi misalnya wilayah dengan berbagai wilayah dan berbagai tempat. Itu kan sebagai rekomendasi dari keterbatasan penelitian ini gitu loh. Sehingga nanti kalau orang baca penelitian Mbak Mary misalnya sudah dapat judul baru untuk nulis tesis lagi. Oh, teorinya Mbak Mary seperti ini, saya akan kembangkan dengan populasi yang lebih luas, jangkauannya apa-apa. Gitu. Iya, baik, Bante. Jadi kalau kebaruan nggak harus Ada gambaran ya? banyak ya, Bante. Karena saya kan tadi ada 3 ya. Yang Aduh, pertama menggabungkan nggak harus. keduanya, lalu Nggak harus. mengintegrasikan ajaran Buddha dalam pendekatan ini. Jadi diambil yang lebih spesifik sesuai dengan eh, pembahasan dari sudut pandang agama Buddha aja mungkin, Bante, ya. Lebih fokus di situ ya. Boleh begitu kan. Kalau yang lain gabungkan yang umum kan orang lain bisa juga yang umum ya. Tapi kalau yang dari prodi yang kita tulis ini, dari prodi pendidikan agama Buddha, ini kan orang yang punya ekspektasi di situ. Walaupun mungkin saya kan
satunya komputer, bukan agama Buddha, tapi dalam tanda kutip sebagai riset penelitian Anda ahli meneliti agama Buddha karena mampu menuangkan walaupun kecil itu pun akan diakui sebagai temuan gitu loh. Jadi nggak harus banyak kok. Kalau orang baca tesis orang, baca skripsi itu kok hanya gitu saja. Hanya gitu aja tapi nulisnya lama karena kan butuh fokus, butuh metodologi. Kalau buat artikel gampang. Oke, baik Bante, terima kasih banyak. Ada yang lain yang ingin untuk memaparkan hasilnya karena ini kan akan lebih bagus ya. Wah saya malu di bedah ngapain? Wong namanya nulis ya kemampuan kita ini justru mending malu di kelas dibanding nanti malu dibantai oleh para penguji yang hasilkan tidak jelas gitu loh. Kalau udah ada masukan kan minimal tidak ada. Jadi Anda tidak boleh hidup dalam pikiran Anda sendiri dalam penelitian ini. Silakan kalau ada yang ingin memaparkan hasil karyanya. Dari Bu Iing, udah ada belum Bu Iing? Selamat malam, Bante. Selamat malam, Bu Jesselyn dan teman-teman. Untuk saya, memang saya masih perlu koreksi karena yang terakhir itu saya belum ada penambahan lagi. Jadi untuk saat ini saya belum bisa juga memberikan apa ya paparan saya seperti itu. Cuman tadi saya kalau izin bertanya Bante, saya juga agak sedikit bingung dengan adanya kebaruan itu Bante. Jadi kalau kebaruan itu sendiri berarti em, kalau kita ada dua variabel, ada satu variabel itu yang ada grand teorinya dan ada satu lagi yang tidak ada grand teorinya. Berarti itu masih termasuk kebaruan enggak Bante? Seperti itu. Atau harus dua-duanya harus ada grand teori semua Bante? Terima kasih Bante. Baik, baik. Jadi justru kalau kita nggak punya teori itu variabel itu dari mana gitu dapatnya dari mana itu kan jadi pertanyaan ya itu karena kalau nggak ada teorinya terus variabel itu kan harus ada definisi operasionalnya kalau nggak ada lalu itu dari mana kita dapatkan nah ini kan menjadi pertanyaan Bu nanti kan ingin kelemahan di penelitian kita yaitu yang nanti akan membuat masalah ketika kita diuji oleh dosen penguji kalau sampai ada yang tanya ini variabel grand teorinya dari mana saya seperti itu atau teori dasar digunakan dari mana karena yang namanya variabel penelitian itu kan kita nggak mungkin membuat variabel sendiri ya nggak mungkin kita membuat variabel sendiri jadi sudah ada gitu loh jadi bisa dipertanggungjawabkan karena ini teori ditemukan oleh orang walaupun ditemukan dulu berbeda dengan yang sekarang kita kaji seperti itu Baik Bante, berarti jadi jangan maka kan harus cari sumber teori buku mana sih yang punya kalau tidak ada di buku apakah di Suta ada yang
kokoh saya jadikan sebagai dasar seperti itu ya. Itu. Baik, Bante. Berarti kalau ada 3 variabel, ketiga-tiganya itu harus punya yang namanya grand teorinya ya, Bante. Baik, makasih, Iya. Bante. Ya. Jadi kalau ada grand teorinya itu Bu, jadi kalau ditanya ini kenapa ada pengaruh ini, benar nggak ini dipengaruhi? Sehingga benar kok penelitian awal ini penemu menemukan bahwa ini mempengaruhi ini loh, dari teori ini berpengaruh terhadap ini. Dari kajian-kajian sumber literasi yang ditemukan. Berarti kan kita ketika memberikan jawaban lebih ringan dibanding kita tidak punya sehingga ragu ya. Ragu. Itu. Jadi kita nggak perlu apa khawatir bahwa oh nanti ada tidak ya. Kalau nggak bagaimana ya? Gampang sih sekarang, nggak ada grand teorinya, nggak ada sumbernya ya, nggak usah diteliti variabel itu. Daripada nanti jadi bumerang, kan yang namanya skripsi tesis itu yang penting kan selesai. Dan ketika variabel itu memberikan apa namanya penjelasan yang spesifik, nah itulah kita kemudian jadikan analisa seperti itu Bu. Jadi ketika kita judul muncul, maka tanyakan di situ, carikan grand teorinya siapa dari tiga teori variabel itu. Oh, ini kok ditemukan tahun sekian ya, jadul ya. Ya, siapa yang kemudian mengembangkan sampai sekarang teori itu? Kan mesti ada, atau penelitian terakhir yang mengembangkan teori itu. Nah, kita cari sekarang gampang ya, sekarang gampang. Kalau dulu susah karena harus baca jurnalnya, cari. Sekarang ini cukup online, bahkan ada jurnal-jurnal yang bisa membantu memetakan antar variabel itu. Baik, Bante. Nah, demikian Bu. Jadi untuk menulis tata tulis, perhatikan di buku panduan ya. Dan kalau mau yang tidak pusing, yang editnya susah itu, buat satu yang namanya satu bab itu paragraf stylenya yang benar gitu loh. Membuat paragraf style yang benar sehingga ketika nanti judul A kecil A itu sudah satu, udah ketika membuat satu nanti tinggal ngikutin semua. Mungkin paragraf itu 1,2 cm antara kalimat pertama dengan kalimat yang menjolok ke tapi ketika Anda buat dengan baik, nanti ketika nulis tidak lari sana sini. Tidak lari sana sini. Dari Bu Ii, apakah ada pertanyaan lagi Bu Ii? Maaf Bante, izin. Sebenarnya tadi suara Bante di tempat saya dan teman-teman lain agak putus-putus. Yang mana yang terakhir ya tadi ya? Iya, Oke, saya ulangi lagi ya terkait dengan variabel tadi. Bahwa ketika kita nggak punya grand teori, kita itu nggak bisa memberikan argumen. Terus yang mau kita teliti itu apa? Dari mana? Itu kan, nah teori itu kan ditemukan mungkin jadul ya. Temukan abad
18, nggak masalah. Kan bukunya harus 10 tahun terakhir. Maka kemudian dari abad 18 itu sampai sekarang, yang mengembangkan teori itu siapa saja. Misalnya Freud, itu eh, dikembangkan sekarang. Misalnya apa namanya, Einstein misalnya. Itu kan udah lama banget. Tapi kan dari temuan-temuan teorinya itu dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya ya. Selanjutnya seperti itu. Itu Deslin. Oke. Jadi tidak bisa kalau kita neliti misalnya pengaruh pendidikan agama Buddha. Nggak boleh. Karena pendidikan agama Buddha itu di sekolah minggu, mulai dari SD kelas 1 sampai SMA, sampai mahasiswa. Pengaruh samata. Samata itu menurut Wisuddhimagga ada 40 objek, menurut Abhidhamma ada sekian ratus objek, gitu loh. Jadi jangan yang besar-besar gitu. Wah ini bagus ini, penelitian ini. Yang nggak ngerti ya bagus. Loh kan yang saya teliti hanya kecil Bante loh. Justru kecil itulah yang menjadi penting. Karena yang kecil itu nanti akan lebih fokus, spesifik gitu. Jangan kelihatan supaya lebih, wow, tesis saya, ini nanti hebat. Itu. Nggak perlu wow-nya, tapi lulus gitu aja. Karena fokus gitu. Kan nulis skripsi kan untuk syarat toh, salah satu syarat kan tesis itu bukan salah banyak syarat gitu loh. Salah satu syarat saja. Jadi maka tidak perlu buat yang apa namanya susah, repot gitu. Yang lebih fokus, spesifik dan ketika diteliti itu hasilnya jelas gitu. Oke, baik. Paham, Bante. Jadi setiap variabel harus ada grand teorinya dan eh, minimal ya, Bante 10 tahun ya. 10 tahun terakhir. Ya memang itu buku ya. Yang itu kan buku kalau misalnya teorinya apa namanya Skinner itu teori behavior itu udah ratusan tahun ya. Nah, tapi kan sampai sekarang teori itu dikembangkan oleh banyak orang di lingkungan pendidikan, ditulis buku-buku baru gitu loh. Bisa begitu. Jadi yang namanya buku itu kan ketika kita kalau buku itu misalnya 10 tahun itu masih oke lah. Kalau jurnal-jurnal ya nggak usah 10 tahun lah, mungkin 8 tahun, terus 5 tahun gitu udah banyak jurnal yang baru. Kecuali memang itu langka ya, penelitian itu langka ya boleh aja sih. Oke, baik, Bante. Bante, kalau misalnya judul saya yang ada di Zoom chat, dampak media sosial dan peran tokoh agama Buddha terhadap perilaku sopan santun remaja Buddhis. Bagaimana, Bante? Ya Hal sekarang kan media sosial, kalau Anda tahu media sosial, ada berapa ratus media sosial. Nah, itu loh, itu kan bukan variabel. Makanya pilih media sosial apa, lebih spesifik kemananya gitu ya. Kemudian tokoh agama Buddha itu siapa, harus jelas. Karena itu general banget, bukan variabel itu. Tokoh itu kan manusia. Nah, yang ditokohkan tuh sebagai substansinya apa. Kalau misalnya perilaku sopan santun, terus normatif ya, gitu. Itu kan gitu. Media sosial itu kan Facebook, Instagram, udah sekarang macam-macam banyaknya ya. Mau diteliti semua, nanti tesisnya yang 10 tahun nggak selesai. Kan tesis kan kuliah S2 itu kan hanya 2 tahun, nggak perlu bikin yang susah-susah gitu loh. Dan toh kalau nanti bisa diteliti semua itu juga tidak menjawab apa yang Anda pikirkan kok.
Karena setelah nanti ada baca kembali setelah lulus itu, loh kok malah jadi nggak jelas ya, baru tahu ya sudah lulus ya belum gini kan bias, maka media sosial harus pilih. Baik, berarti dari judulnya diganti, media sosialnya diganti menjadi contoh Instagram atau TikTok atau apapun itu ya, begitu ya Bante. Ya jelas gitu loh. Gitu lah. Kalau Terus, misalnya kamu misalnya dampak media sosial tuh yang nggak teliti itu menggunakan itu tidak gitu loh. Tapi kan harus dicari. Maka kan kenapa kita punya judul itu harus survei pendahuluan. Oh di sini gunakan nggak media ini. Anak muda sukanya gunakan apa sih? TikTok. TikToknya kayak dengan agama Buddha itu justru yang lebih ke fun, hiburan gitu loh. Entertainment atau apa. Itu kan harus mikir juga. Karena kan nanti kan dari penelitian-penelitian yang ditemukan sebelumnya kan lebih ke entertainment atau lebih ke kegiatan spiritual. Nah, itu kan butuh penelitian-penelitian yang dukungan seperti itu. Ya mungkin di Buddhis belum banyak yang teliti ya, tapi kan di agama lain ada. Kayak gitu loh. baik, kalau untuk yang tokoh agama Buddha, maksudnya kayak gimana Bante? Kamu maksudnya apa tokoh itu? Oh, maksudnya yang seperti tokoh-tokoh seperti eh eh, para sangga ataupun Loh itu kan nggak bisa didefinisikan. Bukan variabel gitu loh. Manusianya, masa manusia jadikan variabel? Perannya apa? Peran apa? Dalam arti pembabara dharma, dalam arti apanya? Jadi peran tokoh itu peran tokoh apa? Jadi tokoh, misalnya ada tokoh yang memang ada di media sosial. Apakah semua tokoh agama itu gitu loh. Nah, jadi judul itu ketika ditanyakan seperti ini, kalau Anda bisa jawab dengan baik, berarti aman gitu loh. Tapi kalau Anda sendiri masih bingung, berarti nggak aman. Judul itu nggak aman. Karena rawan dengan multivariabel. Makanya tokoh peran tokoh agama itu apa? Seperti itu kan pandanganmu yang sekilas. Tidak menemukan variabel definisi operasional peran tokoh agama itu apa. Nggak ada. Nggak ada kan? Anda nggak temukan kan grand teorinya. yang ada sih Maka peran sosial doang sih. ya itu. Tapi kalau gitu kan variabelnya ya tempelan saja nih. Yang kedua, daripada tidak ada kan gitu kan. Jadi nggak boleh namanya penelitian kuantitatif daripada tidak ada. Dan harus didefinisikan dulu variabelnya itu jelas terukur gitu loh. Misalnya peran dalam misalnya penyampaian materi atau apa lebih kepada apa lah yang ada hasil-hasil penelitian sebelumnya didukung gitu. Bahasa Selin ya. Kalau ini kan Anda dapat judulnya kaget gitu loh. Ya, kenapa kok kaget ya? Karena waduh ini kok bingung ya, ini bingung. Saya mau cocok logi lah. Ini kan judul cocok logi namanya. Kenapa kok cocok logi? Karena kita tidak tahu variabelnya. Media sosial juga global gitu loh. Misalnya mau meneliti kemudian di dunia mana? Di Asia, di Timur, di Eropa, di Amerika, di eh, Indonesia itu kan beda-beda kulturnya gitu loh. Dari sisi kultur. Nah ini kalau misalnya apa namanya orang yang nggak ngerti ditanya gini ini bilang bagus asli. Tapi Jesli ditanya oleh coba jelaskan media sosial yang Anda maksud apa. Anda bingung karena media sosial banyak ada TikTok, ada YouTube, ada eh, Instagram, ada X, kemudian ada WhatsApp,
kemudian macam-macam Instagram, wah begitu banyaknya. Itu maka harus punya yang lebih spesifiknya gitu. Ada gambaran ya. Hmm, kurang lebih Eh, ada Bante. Jadi Maksud saya kalau eh, ya Bante. kalau judul itu sudah terbantai oleh teman-teman, kemudian kita diskusikan seperti itu gitu loh. Jadi kita itu bertanya kepada mahasiswa, sekedar hanya tanya saja, tapi kita bertanyanya itu memberikan argumen ilmiah, tidak pokoknya gitu. Kalau pokoknya ya susah gitu. Ada sampai di sini ada gambar ya. Iya Bante. Jadi eh, yang diinginkan media sosial yang seperti apa, bentuknya kan ada konten atau entertainment dan lain sebagainya harus dipastikan itu apa. Kemudian untuk yang peran itu perannya dalam apa? Apakah tentang menyampaikan materi atau tentang pembinaan atau lain sebagainya begitu ya Bante? Ya, iya, kalau kira-kira kalau Anda tidak bisa memberikan jawaban itu, nanti kalau ujian ya pasti nggak bisa jawab kan. Bisa jawab tapi ngotot gitu loh. Kan kalau ditanya apa yang Anda maksud dengan media sosial berdasarkan dari kajian-kajian grand teori yang saya temukan, pendapat A, pendapat B seperti ini, didukung oleh penelitian A, B dan C begini. Itu itu nggak memancing pertanyaan baru gitu loh, Jesslyn. Tapi kalau saya, yang saya maksud adalah ya nggak jelas, wong roti gitu loh. Roti ya beli aja langsung misalnya gitu. Nah, peran tokoh juga begitu. Peran tokoh yang dimaksudkan siapa? Tokoh di sini dimaksudkan gitu loh. Tokoh agama Buddha itu pendeta, biku, kemudian pengurus wihara itu tokoh ya, yayasan misalnya gitu. Jadi kan kecenderungannya gini, maka perlu di set media sosial di kayak remaja banyak itu media sosial apa terkait dengan remaja gitu. Perilaku sopan santun itu perilaku kayak apa? Kalau yang umumnya di bahasa Inggrisnya apa, yang populernya seperti itu. Nanti ketika diterjemahkan sopan santun menurut grand teori itu adalah itu etika apa, siapa yang berpendapat pada awalnya, di Buddhisnya kayak apa gitu kan. Kalau soal tempat sih nggak ada masalah. Bante, izin bertanya Bante. Tadi Bante ada Ya, menyebutkan tentang etika Buddhis Bante. Saya coba untuk mencari tadi karena memang variabel yang ada di saya itu kan etika Buddhis. Nah, terus pengendalian diri dan juga satunya lagi kesadaran diri. Nah, kesadaran diri dan pengendalian diri ada grand teorinya. Ketika berbicara etika Buddhis yang muncul itu adalah sutta. Apakah itu memang juga harus ada grand teorinya, Bante? karena kan grand teori misalnya etika itu kan secara umum kan ada tuh Bu, siapa yang pertama kali mengemukakan tentang etika. Itu kan grand teorinya etika Oh, tuh. Nah, setelah etika tadi, etika secara umum seperti ini loh. Tapi yang saya maksud dalam variabel ini, etika ini, etika Buddhis ini, secara teori ini, kemudian saya padukan dengan Buddhis seperti ini, definisi operasional yang disebut dengan etika Buddhis gitu jadi loh Bu. munculnya yang di
awalnya yang pertama kali yang saya harus cari itu etika secara umumnya ya Bante. Iya dong. Baru masuk etika Buddhis, kemudian baru nanti siapa lagi gitu yang kembangkan gitu ya Iya, Bante. iya. Dan kemudian nanti setelah Ibu main etika Buddhisnya tadi, definisi operasional etika Buddhis yang dimaksud adalah ini. Itu berdasarkan misalnya apa namanya adaptasi dari sumber suta, sumber primer misalnya Wisuddhimagga, sumber misalnya eh, primer lagi ada di misalnya di Abhidhamma, misalnya gitu Bu. Jadi Baik Bante. kalau seperti itu kan harus grand teorinya mesti etika Bu. Nah, Buddhis etik itu kemudian ada banyak buku kan, menyebutkan Buddhis etik di mana siapa siapa. Lah itu tinggal sebagai landasan bahwa yang seperti ini loh, ya secara general itu dari sekian literasi, tapi grand teori yang ditemukan dari sumber Buddhisnya itu teori dasarnya itu berangkat dari sila dan Vinaya, misalnya gitu loh. Jadi ketika nanti tanya suta mana saja yang menyebutkan tentang etika ini, kalau etika itu pun nanti kan etika Buddhis kan dibatasi karena terkait apa? Apakah terbatas yang dikaji itu dari etika rumah tangga terkait dengan segala wadah suta saja, pergaulan atau apa? Nah itu nanti kan ketemu lebih fokus Bu. Baik Bante. Berarti Brahma Wihara juga itu termasuk salah satunya bisa dimasukkan ya Bante? Nah, apakah Brahmawira itu etika Buddha gitu loh? Nah, harus juga disebutkan. Kalau enggak ya enggak perlu diada-adain. Oke. Brahmawira itu termasuk Buddhis etik gitu loh. Ya kalau etika Buddhis ya kaitan dengan sila itu kan kalau misalnya Brahmawira cinta kasih, ya iya dari substansi menghindari pembunuhan. Apa ngambil barang yang tidak diberikan, aktifnya kan memberi berdana Baik gitu loh. Bante. Jadi memang itu bedanya ya ketika kita ke variabel itu ketika nanti sebagai mahasiswa di S1 yang nulis skripsi dengan kita nulis tesis itu beda tipis saja tapi substansial dan cukup menarik dan cukup bagus gitu ya. Jadi orang yang baca walaupun kok hanya sedikit saja ya sebenarnya nggak apa-apa. Dikit-dikit nanti kalau banyak orang yang teliti kan jadi banyak kan. Jadi banyak gitu. Jadi kita jangan mau di peneliti itu meneliti semuanya, nggak ada batasannya, nggak seperti itu. Baik Bante, makasih. Ada yang lain ingin nyampaikan? Next. Nanti saya tidak gambar ya, soalnya sinyalnya tadi kurang bagus di perjalanan juga. Di apa namanya? Yang penting para mahasiswa itu ngerti apa yang ditulis gitu aja kok. Soal nanti saya ingin tulis yang bagus, relatif banget ya. Relatif masing-masing punya skill ya. Jadi nggak akan disamakan A, B, C disamakan gitu enggak. Para pembimbing tahu kualitas mahasiswa, kualitas tulisan. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu bisa nulis ibaratnya tangga satu gitu. Tangga tapi bagus gitu. Mau nulis 3 tangga tapi kok nggak kuat, mending 2 tangga saja tapi lebih apa namanya lebih menguasai seperti itu ibaratnya. Jadi jangan sampai saya bisa 5 tangga tak optimalkan ya mending membuat 3 tangga sampai 4 tangga itu udah sangat bagus dan hasilnya malah lebih bagus lagi gitu ya. Seperti itu. Bante,
izin bertanya ya Bante, saya nggak ada. Saya tadi kan ada yang Ya, menanyakan judul ya. Kalau judul saya ini apakah bisa dijadikan tesis ya Bante ya? Karena saya juga masih ragu apakah ini kan harus dicari kata kuncinya ya. Kuncinya kan dalam tuh jurnal ya. Apakah jurnalnya saya punya judul ini dapat dicari jurnalnya begitu ya. Judulnya seperti ini Bante. Peran kemampuan pemecahan masalah dan dukungan sosial dalam membangun ketahanan diri siswa SMA di era digital. Itu bisa nggak Bante ya judulnya? itu kan ketika variabelnya itu sudah jelas Pak. Misalnya kan tadi ketahanan diri itu kan ada teorinya ketahanan diri. Iya, pemecahan Dukungan masalah. sosial juga ada teori dukungan sosial. Problem solving itu kan juga ada namanya pemecahan masalah itu problem solving. Tinggal nanti problem solving kan banyak sekali Pak. Tinggal cari problem solving yang mana terkait dengan apa modalities itu gitu loh Pak. Saya rasa itu karena itu justru itu variabel ya, bukan substansialnya ya variabel problem solving pemecahan masalah itu Iya, nanti dibatasi kepada masalah apa. Nah itu nanti kan walaupun itu problem solving itu sudah spesifik, nanti masih dispesifikan lagi, nggak khusus untuk ini loh, gitu. Ini Gitu. Kemudian dukungan sosial itu apakah semuanya atau dukungan sosial lebih fokus ke teman sebaya, nanti bisa dibatasi. Iya, kelihatannya Bante kelihatannya kendala Bante. sinyal ya. Iya, Sudah. signalnya. Hilang ya seperti saya. Ya Bante, dari tadi hilang ya. Ikut di jembatan terowongan jadi hilang. Saya. Itu Pak Kurniawan ya. Jadi saya rasa tinggal Pak Kurniawan mendalami variabel-variabel itu. Dukungan sosial nanti lebih ke dukungan sosial, misalnya teman sebaya. Dukungan sosial teman sebaya diterjemahin seperti itu. Yang disebut dengan dukungan sosial, teorinya siapa? Cari grand teori dukungan sosial teman sebaya, misalnya. Iya. Atau lebih ke dukungan sosial itu termasuk peran orang tua. Nah itu terserah Pak Kurniawan. Nah, cari jurnalnya yang ada apa nah? Yang ada kok teman sebaya ya teman sebaya aja yang digunakan gitu. Ya Bante. Coba nanti saya masih mencoba ya mereka jurnalnya apa gitu. Jadi nanti kemudian dari zona-zona itu bagaimana? Maka silakan manfaatin seperti uh, uh, apa aplikasi uh, apa ya dari Google yang mengembangkan tentang netbook ya netbook netbook itu dia mampu menganalisa jurnal-jurnal. Jadi kajian pustaka itu masukkan di situ semuanya. Saya Mbak Mary, apa namanya, jurnal yang saya temukan ini secara teori mendukung nggak sih? Mana yang paling kuat mendukung? Jurnal yang mana saja? Lah itu di apa namanya di Google Netbook itu punya kemampuan itu. Karena bisa upload sampai 50 artikel. Jadi kalau artikel yang dukung latar belakang ya berdasarkan tentang variabel X1 ini tolong berikan lebih ke pengkritisan gitu seperti itu. Biar apa? Biar lebih
fokus ya, biar lebih fokus seperti itu. Oh, Ini ya, saya silakan di aplikasi notebook ini, notebook LM ini. Ini cukup bagus bagi teman-teman yang mau mengkaji tentang jurnal-jurnal yang sudah dikumpulin untuk landasan teori, untuk kajian pustaka. Silahkan untuk dimanfaatin di sini. Karena ini kalau 50 aja lah, paling banyak 50 ya. Bentuk PDF gitu, diupload, dari upload tadi nanti baru ditanyain hubungannya dari sekian 50 jurnal ini mana yang sama mendukung variabel urusannya banyak yang terkait ya di sini. Silahkan ini juga membantu untuk membacakan jurnal ya. Ini dari Google walaupun sudah lama, tapi saya rasa ini juga cukup bagus ya, cukup bagus dan bagi mereka yang melakukan kajian kayak jadi kalau seperti tadi Evelyn misalnya, Jesselyn punya tema-tema itu jurnal-jurnal yang mendukung itu kayak apa? Kalau dibaca satu-satu lama, langsung dapat 10 terkait dengan media sosial, terkait dengan apa? Nanti jadinya bagaimana di situ? Nanti akan ketemu seperti itu ya. Sudah ada yang pernah memakai itu? Saya belum pernah. Yang ini harus di-download dulu, Bro, Bante ya, yang HTTPS notebooknya harus di-download dulu, Bante ya. Apa nggak usah langsung pakai ini? Langsung pakai ya karena online ya. Oh, online. Oh, Jadi itu dalam bentuk web punyanya Google ya. oh bisa langsung pakai ya. Langsung itu. Jadi karena itu seperti ini ya, Google bukan LR Google ya. Seperti ini. Direkomendasikan pakai Chrome ya biar lebih bagus gitu. Ini bisa yang buat baru, tambat baru apa kajian apa lah nanti tinggal kita upload saja jurnal-jurnalnya ya. Yang mau dikaji tadi nanti baru ditanya-tanyain gitu. Jadi sama dengan PDF sama website kan sedikit ya. Di sini bisa 50 kalau yang gratis ya. Dan nanti bisa langsung disimpan di sini. Silakan ditaruh di drive dulu barang-barangnya atau silakan untuk diekspor ya. Ini kan untuk membantu apa namanya membaca jurnal dengan cepat dan menghubungkan dengan cepat.
saya dapat jurnal Mbak Mary tadi terkait dengan inklusi, dapat jurnal 25. Ya sudah lah 25 masukin, dianalisa di situ, ditanyain, kemudian dikembangkan ke dalam 25 ini, susunkan dalam bentuk tabel, analisis, kemudian kritisinya kayak apa. Jadi diberikan analisis kritis terhadap jurnal-jurnal yang ditemukan tadi. Kan maksudnya ini meringankan pekerjaannya, harusnya kita baca 25 jurnal itu 25 hari, cukup dalam tempo mendapatkan informasi dengan cepat gitu loh. Dan kita tetap akan baca gitu. Akan baca dan langsung nanti ada di mana halamannya lah. Cara di sini carinya gampang ya. Kalimat yang nulis itu nanti ada citasinya dan di halaman mana lah ketemu nanti. Karena panduan kita ini kan gunakan citasi halaman ya. Tinggal di situ cari kata kunci ini ada di kalimat mana gitu. Walaupun bisa di PDF chat itu satu-satu ya. Ada pertanyaan silakan. Ada gambaran ya teman-teman ya. Kok saya malah semakin bingung Bante. Justru kalau kita semakin bingung itu pertanda kita ngerti gitu. Kalau semakin nggak bingung dengan judul yang dimiliki, itu semakin nggak ngerti dengan apa yang mau ditulis. Kalau semakin bingung itu pertanda kita secara filosofi itu kita ngerti apa yang mau kita tulis gitu ya. Lagi bingung tulis gitu. Ya kalau sekarang tadi seperti kajian jurnal, cari apa, seperti Pak Kurniawan tanyakan tadi, sekarang kan perangkatnya banyak macamnya. Jadi nanti dipilih-pilih mana yang paling cocok untuk menemukan teori-teori itu. Silakan nanti dicoba-coba kalau toh misalnya 50 jurnal udah cukup, ya silakan misalnya Anda punya email baru lagi, Anda buat email baru 50 lagi lumayan nah. Kalau 50 ya punya 3 email udah dapat 150 jurnal loh. Nanti tinggal dihubungkan satu dengan yang lainnya gitu. Ada pertanyaan silakan. Jadi dalam seminar usulan ini harusnya memang lebih cenderung menyeminarkan, tapi di sini kan supaya kita nyamakan persepsi ya. Ketika nanti berkait dengan grand teori, Anda itu tahu bahwa penelitian itu harus punya teori dasar. Walaupun teori dasar itu bukan udah lama sekali, sekarang ini yang bahkan siapa, gitu aja sih. Anda tanyakan di mesin aja ketemu kok. ChatGPT tolong carikan grand teori ini, siapa yang menemukan pertama kali dan sampai sekarang siapa yang mengembangkan. Nanti cari bukunya, diterbitkan dalam buku apa, cari bukunya dan download bukunya kalau bisa di-download. Kalau tidak paling enggak udah tahu bukunya dulu, judul bukunya. Seperti itu. Nah, dari buku itulah nanti jadikan sebagai induknya Anda gunakan teori itu, buku tersebut. Bisa paham ya? Kenapa ini saya sampaikan seperti ini? Jangan sampai nanti teman-teman seminar proposal itu bingung
nggak bisa jawab pertanyaan dosen, tolong buat grand teori ini. Nah, dari grand teori nanti akan turun menjadi variabel dan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel langsung keluar indikator. Dari definisi operasional variabel itu ada sub-sub variabelnya. Masing-masing subvariabel ada indikator-indikator. Nah, indikator itulah yang akan dijadikan instrumen. Gitu. Dan instrumen itu nanti dibuat jangan hanya satu indikator, satu, boleh dua, tiga. Sehingga nanti ketika uji coba instrumen, kalau toh ada tiga kemudian tidak untuk ukurnya gitu. Jadi kalau definisi operasional variabel kemudian udah tinggal kipas-kipas gitu loh. Kalau membuat instrumennya gimana Pak Tim? Membuat instrumen lebih bagus Anda buat pakai mesin daripada Anda buat sendiri malah nggak jelas kalimatnya. Jadi lebih bagus hasilnya, bahasanya overload, ini kurang jelas apa. Dan sasarannya untuk instrumen ini digunakan untuk anak usia SMP, SMA, sudah jelas. Untuk usia SD dengan dunianya anak-anak. SD sesuai dengan SD instrumennya. Jangan kayak mahasiswa. Ya bisa gitu. Harus main sampai indikator itu menjadi bahasa yang simpel buat anak-anak. Saya kira itu ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi diskusi sedikit seperti ini. Saya sebagai pemantau bagi teman-teman yang masih ragu akan terus untuk melakukan kajian-kajian mendalam terhadap tadi judul yang saya mau teliti. Kalau masih general, kadang-kadang lebih spesifik kepada perilaku apa yang muncul di lingkungan, kaitkan dengan perilaku-perilaku kecil atau media-media kecil yang digunakan di lingkungan wihara dan yang lain seperti tadi Jesslyn gitu. Sehingga nanti akhirnya dapat judul itu lebih ke spesifik. Soal nanti mau ini harusnya diteliti banyak begini. Nanti kalau sudah lulus mau kuliah lagi baru diteliti yang banyak gitu loh. Kan sekarang ini kan yang penting kan lulus kuliahnya kan. Gitu loh. Jadi kuliah itu IPK itu tinggi bagus, tapi yang penting lulus. Kalau IPK tinggi nggak lulus kan juga nggak lulus kan gitu. Jadi kalau mulai sekarang udah oke, nanti semester 3 Anda lanjutkan ke seminar hasil, Anda sekarang udah mulai konsultasi bisa ngajukan seminar proposal, langsung pelakukan penelitian ke lapangan. Sehingga seminar hasil itu nanti sudah Anda bakal menulis hasil penelitian yang Anda teliti sekarang ini. Yang mau teliti sekarang ini, seperti itu. Bante izin bertanya. Saya kira itu ya untuk malam ini. Ya. Misalnya nih, contoh dampak medsos apa? Misalnya saya ditelitinya itu kayak menurut laporan dari contoh CNN, contohnya TikTok. Namun kalau misalnya dari di lapangan ternyata Instagram, hal itu boleh nggak sih kita ngukurnya itu dari orang yang diteliti atau gimana? Gitu Bante. Ya sekarang ginilah, Anda mau neliti misalnya mie, ada yang bakmi goreng, ada yang mie godok, ada yang mie mercon, itu kan sama-sama mie ya. Itu kan beda-beda toh, Iya. walaupun bahannya sama mie loh. Itu loh. Jadi variabel itu harus tegas, jelas, memberikan keterangan apa yang mau diliti. Jangan nanti mau neliti mie, tiba-tiba malah yang kamu buat kisi-kisinya bihun. Lebih kacau lagi kan. Atau kue tio, ya memang mirip-mirip gitu loh. Ya iya, gitu loh. Kan nggak bisa gitu kan. Ngerti, Jesslyn maksudnya ya? Saya masih loading Bante.
Jadi Anda mau teliti orang sedang makan mie. Lah mie apa? Mie macam-macam. Mie Jakarta, mie percon, mie pedas, Indomie, super mie, mie sedap. Itu sama-sama mie ya, Iya, tapi beda-beda kan? iya betul. Beda-beda kan? Nah itu sama tadi Anda gunakan analoginya sama dengan Anda di tadi media sosial ketemunya misalnya TikTok tiba-tiba yang ada penelitiannya tiba-tiba kamu yang tahu itu Instagram kan barangnya berbeda toh. Paham, Itu paham Bante. misalnya kerupuk gitu kan. Kerupuk apa? Kerupuk singkong, kerupuk kemplang, kerupuk apa macam-macam kerupuk kan. Gitu loh. Dan kerupuk itu di mana digunakan gitu, gitu loh. Tuh. Misalnya seperti itu analoginya. Oke, baik Bante. Terima kasih. Oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Semoga nggak bisa tidur malam ini dan nanti mimpi dapat petunjuk para dewa dari variabelnya nanti jadi jelas gitu ya. Kalau tidak ya besok bingung gitu. Yang penting kepalanya nggak pusing aja. Kalau pusing ya siap-siap minum migran. Untuk obat migran gitu aja sih. Tapi semakin kita pusing bicara tentang tesis, berarti kita semakin ngerti gitu. Tapi kalau semakin tidak pusing, malah semakin nggak ngerti. Karena kalau pusing itu kan tahu, oh saya mau ini, mau ini, mau ini. Saya belum dapat ini, belum dapat ini, belum dapat ini. Akhirnya kita pusing kan. Tapi pusingnya itu adalah kita ngerti gitu loh. Ketika nanti ditanya oleh penguji, oleh pembimbing, atau siapa saja yang beri menguji Anda tinggal senyum aja. Senyum jawab dengan jelas gitu. Karena sudah pusingnya sudah dilalui gitu loh. Tujuan kita itu begitu, jangan enak-enak dulu nanti dibantai tiba-tiba semua dikoreksi semua. Nah, penting kita pusing duluan tapi nanti tidak banyak koreksi, tapi eh, tinggal kita ya namanya satu dua kalimat pasti ada yang kurang Pak. Walaupun dicek mesin pun tetap ada yang kurang karena persepsional soal bahasa. Saya kira itu tetap semangat semuanya dan apa Jesslyn ya nanti malam ini Anda bantalnya dilipat ya biar nanti dapat mimpi baru. Iya, itulah kurang lebih seperti itu. Nanti pasti kalau udah menentukan Instagram atau TikTok pasti ditanya konten yang mana, makanya harus mikir sedetail itu Nah, gitu. nah itu. Nah itu maksudnya gitu. Semakin pusing semakin bagus. Berarti semakin mengerti apa yang mau diteliti gitu loh. Sehingga ketika kita mau ditanya itu dapat jawabannya tidak persepsional tapi ada yang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu sih hasil kita kuliah S2 itu ya dapat gini aja. Nggak dapat banyak hal gitu. Dapat pusing aja. Tapi kan nanti ternyata ketika nanti kita gunakan untuk berbagai hal di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita sekitar kita. Cara berpikir kita itu metodologis, tidak sekedar reaksional gitu. Karena didasarkan pada kerangka berpikir. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Selamat malam. malam, selamat istirahat dan Selamat sukses malam semua. Bante. Ya, malam, Yang malam, Bante. Bante. Ya, terima kasih Terima Bante. kasih, Selamat terima kasih Bante Terima dan kasih Bante. Bante. Terima kasih Bante. Aduh. Hati-hati di Ya, jalan Bante. ini masih di jalan di bis ini. Iya. Semoga perjalanan aman lancar, sehat-sehat Aman selalu lancar. Bante. Aman, Aduh, aman. Sini ya. aduh, Boleh aduh. Bante, terima kasih. Terima kasih. Makasih Bang. Makasih Bante.